Bisa dengar suara saya? Bisa ya? Bisa. Oke, selamat sore semua. Nah, apa ya, kita hari ini mau belajar sama-sama ya tentang 7 penyakit jiwa. 7 nggak sih? Ya 7 ya, 7 ciri penyakit jiwa. Nah, jangan khawatir teman-teman ya, banyak yang, mungkin, apa ya, takut untuk datang karena aku kan nggak sakit jiwa gitu ya. Tapi, sebenarnya kita semua ini pasti punya, hal-hal yang perlu kita pulihkan dalam area jiwa. Nah, maka saya bersyukur kita semua mau untuk kita terbuka dan mau sama-sama untuk belajar ya. Nah, kiranya apa yang dibagikan hari ini semoga bisa menjadi berkat dan, membuat kita jadi tahu nih apa yang, mau Tuhan sampaikan di dalam hidup kita. Sekiranya memulihkan setiap kita ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama pejamkan mata, kita berdoa dan juga mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Bapa karena kebaikan-Mu. Kami boleh ada pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena sungguh hanya karena Engkau sendiri Tuhan yang melembutkan hati kami untuk datang dengan segala hal yang mungkin merintangi setiap kami, perbedaan waktu, koneksi internet, tapi kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang saat ini dan kiranya Tuhan firman-Mu boleh dibagikan dan tidak berakhir sia-sia, kami percaya itu dan sekiranya bisa memberitahu kami Tuhan akan hal-hal yang mungkin kami sebelumnya belum tahu, kami saat ini boleh semakin dekat dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mulai kita memuji Tuhan. Sungguh ya Bapa, Engkau begitu dekat Tuhan baik dengan setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk kami boleh mendekat kepadamu, kami mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki pikiran yang terbuka Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu saja. Dan Engkau sendiri yang memimpin Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Pimpin kami juga di dalam pujian ini ya Tuhan. Biarlah ini tidak hanya menjadi nyanyian, tetapi menjadi isi hati kami kepadamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari kita ulang sama-sama dari awal lagi. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu
dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Na 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 na. Oh, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan, sungguh ya Tuhan, biarlah kami mengejar hadir-Mu Tuhan, lebih dari emas, lebih dari perak Tuhan, lebih dari apapun yang dunia ini sodorkan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan, Engkau tetap Tuhan, memimpin setiap langkah kami untuk mengenali siapa kami, mengenali siapa Engkau, mengenali Tuhan tujuan-Mu Tuhan yang mulia Tuhan di dalam setiap fase hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Mari kita yang siap kita katakan, amin. Oke ya, kita sama-sama mau memuji Tuhan dengan lebih semangat ya. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan sediakan itu tidak sama dengan apa yang pernah kita lihat, tidak seperti apa yang kita dengar dan tidak pernah timbul di dalam hati. Oleh karena itu, yuk kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Ya, katakan Allah sanggup.
Ya, Allah sanggup ya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Boleh bergerak loh ya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yes, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita sama-sama tepuk tangan yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Ya, kita percaya ya Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati. Seperti apa itu? Nah, kita harus tanya sendiri sama Tuhan ya. Oleh karena itu, tahun ini saya berdoa, semoga setiap kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kembali, kita beri posisi kita yang terbaik, kita mempersiapkan hati kita, dan kita berdoa sama-sama ya. Bapa, Engkau mengenal setiap kami, Engkau mengenal kami sebelum kami dibentuk Tuhan di dalam rahim setiap ibu kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah cerita kami ya Tuhan, menjadi cerita-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memegang penuh Tuhan, pena Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Meskipun kami tahu ya Bapa,
kami masih di dalam daging ini ya Tuhan, tetapi biarlah ya Tuhan, roh kami semakin berkobar Tuhan untuk kami merelakan diri kami Tuhan untuk diarahkan oleh Engkau, Sang Penulis terbaik dalam kehidupan setiap kami. Bapa, biarlah lagu ini menjadi doa setiap kami, bahwa kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang setiap kami adalah setia, Engkau yang memegang setiap kami adalah sempurna di dalam setiap ketetapan-Mu. Kau tidak pernah bersalah ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami berani Tuhan untuk menyatakan doa ini ya Tuhan lewat pujian, biar Engkau disukakan ya Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dari siapapun Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kita percaya Bapa mengenal setiap kita. Mari kita nyanyikan sama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu deritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita nyanyikan sama-sama. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, ku mau ikuti rencanamu, ku mau mengerti kehendakmu selalu. Na 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 na, oh, sungguh indah rencanamu atas kami. Kau setia, kau setia, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang penuh kasih setia. Kami percaya pembentukanmu indah, rencanamu belum selesai. Bekerjalah, selesaikanlah atas hidup kami. Kami mau dibentuk, kami bejana yang siap. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap masa lalu kami ya Tuhan aman di dalam tangan-Mu, masa depan kami dan masa depan kami ya Tuhan aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu, diberkatilah juga ya Tuhan, setiap kami yang mendengar, juga yang akan membawakan sharing hari ini ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, hanya kerinduan-Mu yang tersampaikan ya Bapa, dan itu boleh tersampaikan juga di dalam setiap hati kami, dan biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan untuk memulihkan, untuk mengoreksi Tuhan, untuk mengasihi setiap kami.
Terima kasih Tuhan, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap, kita sama-sama katakan amin. Dipersilakan untuk CFI. Oke, selamat malam semuanya. Shalom teman-teman, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suara saya apakah sudah cukup terdengar dengan baik? Sudah. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar ya tentang satu hal yang sangat penting ya dalam kehidupan kita. Nah, saya akan share screen dulu ya. Saya akan coba share screen dulu. Apakah sudah kelihatan full atau tidak? Sylvie? Belum full screen. Oh iya, belum full. Belum full screen. Oh, sudah. Ini sudah full? Sudah, Ya. C. Oke ya. Sudah. Saya ingin melihat wajah adik-adik semuanya. Oke. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Yang baik kasih jempol. Yang kurang baik kasih emo yang lain ya. Oke. Saya senang melihat wajah adik-adik ya, wajah teman-teman kalau lagi khotbah atau sharing ya. Jadi supaya nggak kerasa kayak ngomong sendiri gitu. Oke, ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang jiwa yang sakit ya, jiwa yang sakit. Siapkan sekarang handphone Anda atau kalkulator ya. Kalau di handphone ada kalkulator, siapkan kalkulatornya, buka dulu kalkulatornya. Oke. Nah, coba sekarang kalian isi ya di kalkulator kalian masing-masing bagaimana kita mengecek kesehatan mental kita. Ini hanya untuk ice breaking aja ya. Coba sekarang nomor 1 kita jawab ya, nomor 1. Mari yang sudah. Itu ada poinnya ya. Jadi langsung ketik aja di kalkulatornya poin berapa, nanti ditambahkan ya. Deskripsikan suasana hati Anda saat ini. Oh, saat ini aku bahagia, C, karena lagi SOW ya. Kalau kalian gimana? Lagi banyak pikiran? Lagi merasa mengerikan, ya? Lagi depresi, lagi nggak enak semua, lagi bete ya, boleh ditulis ya. Oke. Nomor 2 sudah, nomor 1 sudah. Boleh dibuka dulu, enggak apa-apa, di-unmute dulu ya. Sudah, C. Sudah. Nomor 2 sudah. Bagaimana orang lain menilai Anda? Senang? Tidak senang? Canggung bersosial atau Anda dikenal sebagai orang yang dingin? Ya, karena kebanyakan minum es paling ya. Dingin ya. Atau Anda adalah orang yang senang ya, ramah, suka senyum, bahagia, ceria ya. Ataukah Anda tipe orang yang tidak senang ya? Artinya ya suka murung, sedih gitu ya. Nomor 3. Anda berpikir Anda memiliki masalah kesehatan mental, Anda merasa Anda punya Anda punya masalah nggak di kesehatan mental? Coba dijawab. Enggak. Enggak. Puji Tuhan. Berarti yang mana? Saya rasa tidak. Ya, oke. Jawab, kasih plus 1 lagi ya. Tadi di plus ya, di jumlah ya. Nomor 4, bagaimana kalau di keluarga? Biasa saja, menyenangkan, pendiam ya. Di rumah lagi rame, lagi bahas apa, diam di kamar aja ya. Nggak peduli di luar mau ngapain ya. Sudah, nomor 4. Nomor 5. Nanti hasilnya ditunjukkan ya. Atau rahasia. Apakah Anda senang bersosialisasi?
Jawab. Sudah nomor 6. Pilih salah satu kutipan ini. Hidup ini menyebalkan, masa-masa sulit mengungkapkan teman sejati. Wah, ya romantis banget ya. Khawatir sama produktifnya dengan mengunyah permen karet. Ya. Selalu melihat sisi terang kehidupan, selalu melihat ada makna ya, hikmah di balik setiap masalah-masalah ya, selalu bisa menemukan hikmahnya, enggak suka ngomel ya, enggak suka bersungut-sungut, hujan, mau banjir, mau apa selalu bahagia ya, selalu melihat ada berkat di balik masalah ya. Nomor 7, apakah Anda bisa mengendalikan emosi Anda? Silakan dijawab dulu. Oke, nomor 8. Bagaimana Anda menghabiskan waktu luang? Nonton film horor ya. Ada mungkin nonton film Korea aja daripada nonton horor ya. Memikirkan berbagai hal, menonton film, mendengarkan musik, atau mencari teman ya. Kalau lagi waktu luang, selalu cari bolo ya. Entah mau ke jalan-jalan, makan, dan sebagainya. Nomor 9. Pilih salah satu di antara ini. Bisa ya, ini bisa berhenti kuatik untuk setidaknya merasakan senang. Oke, sudah nomor 10. Apakah Anda menyukai hidup? Gampang ya. Nah, ini tes sederhana saja ya. Oke, sudah siap sekarang jawabannya? Silakan Anda melihat kira-kira siapa yang bebas gangguan kasih jempol. Mana nih jempolnya? Fani bebas gangguan. Mana lagi nih yang bebas gangguan? Kok nggak ada jempol lagi? Siapa nih? Ella ya. Siapa lagi yang bebas gangguan? Yang di depan-depan nih mana nih? Monica ya. Oh, Michael Philemon ya. Siapa yang gelisah? Oke, siapa yang gelisah? Kasih emo lagi gelisah. Oke. 1, 2. Ada lagi yang di belakang? Ada. Jangan sampai Anda tidak termasuk di semuanya ya. Nanti ada poin yang selanjutnya ya. Siapa yang antisosial ya? Ini bukan menghakimi ya teman-teman, ini ice breaking aja ya. Bisa buat refleksi aja. Siapa yang termasuk kategori antisosial? Siapa? 1, mana nih? Saya cek dulu. Ada nggak? 1 aja? 2? 3? Oh ya, ada Ani juga. Oke ya. Yang lain jangan sampai nggak jawab ya. Siapa yang nilainya yang depresi? Kategori depresi. Nggak usah malu ya. Kadang kan kita juga lagi pernah depresi kan ya. Saya juga pernah ya. Siapa yang lagi dari kategori yang sedang dalam kategori depresi? Boleh kasih emo-emonya terserah mau apa aja. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nggak ada yang kategori depresi. Lalu yang tadi tidak kasih emo kategori apa, teman-teman? Hah? Yang tidak kasih emo kategori yang mana nih? Ngisi nggak tadi? Saya nggak bisa lihat chat ya. Oke. Nggak bisa lihat chat. Mana chatnya? Ya. Ellen apa Ellen? Ellen yang mana? Suji senyap. Halo, C. Oh, Ellen yang mana? Ellen yang siapa nih, C? Ellen kamu yang Oh, di aku. depanku. Aku yang Kamu ini yang kedua. Gelisah. Gelisah ya. Oke ya. Ini untuk refleksi kita aja ya teman-teman, bahwa ternyata
kita bisa berubah-ubah ya. Jadi kadang kita bisa ada di poin mana ya, ketika keadaan kita sedang apa. Jadi nggak apa-apa kalau yang misalnya lagi antisosial atau depresi, oh mungkin Anda sedang mengalami sesuatu ya. Tapi garis besar aja bahwa ternyata kita ini semuanya pernah atau bisa saja kena punya masalah jiwa ya, atau masalah mental. Nah, kita akan belajar. Saya mau tanya dulu kepada kalian, buka mic-nya ya. Bisakah orang Kristen, orang percaya, terkena sakit jiwa atau sakit mental? Bisa. Silakan Bisa. menjawab. Cace. Bisa. Kalau bisa, kenapa? Bisa. Kenapa kalau kok bisa? Ada yang mau ngomong atau berpendapat? Kenapa kok orang Kristen juga bisa kena sakit jiwa atau sakit mental? Ya, karena tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, C. Jadi, apalagi kita manusia hidup di bumi ini, tidak sempurna. Jadi pasti ada ups and down-nya lah. Ini nggak bisa dihindari kadang. Oke, Jiwaku ya. merana, C. Jiwaku merana. Oh, merana. Kamu lagi merana karena cinta, kah? Enggak. Apalagi kalau orang lagi bermasalah dengan cinta ya teman-teman ya. Ini sudah gede semua ya. Jadi kalau lagi suatu saat dalam kehidupan kita bertemu dengan seseorang atau lagi suka sama seseorang, terus nggak jadian, tidak terbalas dan lain sebagainya, kemudian masalah dengan hubungan ya, makan hati bahasa Jawanya ya. Wah, itu bisa bikin mental kita mungkin drop ya. Ada juga yang mental drop itu, saya punya teman dulu ya waktu kuliah. Dia tuh dulu orangnya pintar banget. Ya, dari segi akademisnya saya aja kalah ya, sering kerja sama dia, kerja kelompok ya, bagus sekali, nilai-nilainya bagus. Tapi satu saat orang tuanya meninggal, ya, salah seorang orang tuanya meninggal dan terjadilah perubahan yang sangat drastis setelah orang tuanya meninggal. Mentalnya nggak kuat ya, sehingga ketika orang tuanya meninggal, salah satu meninggal, sedangkan salah satu orang tuanya lagi tidak memenuhi tugas tanggung jawabnya sebagai seorang tua ya, sebagai orang tua. Jadi akhirnya dia mengalami goncangan emosional. Mulailah, untungnya pada waktu itu kita sedang tugas akhir sudah mau selesai, ya, yang harusnya dia bisa lebih cepat dari saya, dia akhirnya molor lama sekali karena dia nggak bisa kerjakan skripsi dengan tepat waktu ya, stres, tertekan, depresi, dan akhirnya terjadilah gangguan kepribadian. Yang dulunya saya kenal dia bertahun-tahun ini baik, tidak pernah ada gejala gangguan kepribadian apa-apa. Nah, kenapa kok tiba-tiba terjadi gangguan kepribadian, lalu akhirnya dia juga jadi orang yang lemah secara mental, ya? Ternyata goncangan dari kematian orang tuanya ini juga bisa menjadi salah satu faktor. Jadi bukan hanya karena putus cinta, ya, tapi banyak hal yang bisa membuat seseorang itu kehilangan kekuatan secara mental. Hari ini kita belajar sedikit psikologi ya, adik-adik ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Jadi ada seorang yang bernama Jared Wilson 2019 yang lalu ya, tahun lalu, dia dikabarkan menghebohkan sekali bahwa dia ini adalah seorang pelayan Tuhan yang berada di California ya, di salah satu gereja di Harvest Christian Fellowship ya, dan dia ini usianya 30 tahun dan bunuh diri. Padahal kalau kita lihat gambarnya ya, dia ini orang yang kelihatannya bahagia ya, makanya jangan ketipu ya sama gambar ya, atau gambar-gambar postingan di Instagram yang kelihatannya wah ideal banget, bahagia banget ya. Kita bisa menampakkan wajah bahagia kita saat foto, saat pelayanan, saat kita berdiri di depan ya, saat bekerja dan lain sebagainya. Tapi ternyata si Jared Wilson ini punya rahasia yang tidak diketahui orang lain. Dia kalau dalam posting-postingan pelayanan dia ya, dia bahkan selalu dia adalah salah satu penggerak Anthem of Hope. Dia bilang bahwa ayo siapa yang sedang depresi ya, sedang mengalami tertekan, hubungi konseling ya. Jadi dia ini adalah seorang konselor. Bayangkan seorang konselor Kristen, seorang pelayan Tuhan, seorang aktivis gereja ya. Tetapi ternyata dia ditemukan bunuh diri tiba-tiba. Gak ada yang tahu.
Dan bahkan mungkin sampai sekarang saya juga nggak tahu kenapa dia bunuh diri. Tapi ini membuktikan bahwa hamba Tuhan, kita semuanya, termasuk saya dan Anda, kita semua ini bisa mengalami yang namanya depresi. Kita semua bisa mengalami sakit. Ya, baik kita kenapa orang Kristen, bukan Kristen, tidak percaya Tuhan, semua sama. Kalau masalah jiwa, ya, karena kita sama-sama manusia. Kalau masalah roh, keselamatan jiwa atau roh kita nanti itu siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada penebusan, ada pengampunan, ada keselamatan, yaitu roh dan jiwa kita diselamatkan. Ya, roh kita diselamatkan. Jadi kita tidak ada di dalam penghukuman dosa. Tetapi yang namanya jiwa, kita semua masih memiliki jiwa. Ya, nah ada banyak kalau dari segi pengetahuan umum ya adik-adik ya, ada banyak penyebab gangguan mental. Ya, yang pertama itu faktor biologis. Coba kita pelajari. Ternyata ada juga yang memiliki bakat gangguan jiwa. Ya, apakah Anda salah satunya? Anda memiliki bakat gangguan jiwa? Ya, bisa jadi ya. Nah, faktor biologis kalau ini dari kesehatan, ya. Dari kesehatan itu bisa juga misalnya ada infeksi ya dari segi kesehatan, gangguan fungsi sel, saraf di otak, kemudian kelainan bawaan ya, kerusakan otak ya. Contohnya lagi habis jatuh kemudian tiba-tiba Anda mengalami gangguan otak ya. Jadi akhirnya penampakannya seperti orang sakit jiwa gitu. Ya, padahal mungkin sebetulnya enggak, tapi karena ada faktor-faktor biologis ya atau kesehatan ya, kemudian kekurangan oksigen pada saat otak bayi di otak bayi saat proses persalinan. Wah, ya. Jadi akhirnya kan ada orang-orang yang tumbuh kembangnya tidak normal, bahkan secara mental. Kemudian ada juga yang memiliki bakat. Ya, bakat. Jadi ada keluarga atau orang tua ini yang punya gangguan mental juga. Gangguan mental ini tidak harus selalu yang tertawa di jalan-jalan ya adik-adik ya teman-teman. Atau yang ketawa-ketawa sendiri, nggak pakai baju ya. Jangan dibayangkan yang begitu ya. Kita bahas gangguan mental ini luas ya. Jadi kalau misalnya kalian punya keluarga atau teman yang pernah gila beneran atau gangguan-gangguan mental lainnya, ya nanti apa saja gangguan mental itu, maka hati-hati ya teman-teman ya. Kita akan memiliki benih atau bakat untuk gangguan jiwa juga. Ya, kemudian penyalahgunaan apa ini? Heroin ya, kokain, narkoba, kekurangan nutrisi. Nah, ada faktor juga yang lain di faktor psikologi, di mana ada seperti contoh ya, ada peristiwa trauma, ada kecelakaan, kekerasan, pelecehan seksual ya, kehilangan orang tua, seperti yang saya ceritakan teman saya itu, dia trauma karena kehilangan orang tua atau juga karena disia-siakan waktu kecil. Tidak mendapatkan kasih sayang waktu kecil. Ya, ini juga bisa menjadi sebuah trauma buat anak ya. Kemudian dia nggak mampu bergaul dengan orang lain. Kemudian perceraian, ditinggal oleh suami, ditinggal oleh istri. Kemudian perasaan segala macam perasaan jiwa, bisa tidak merasa disayang, kesepian, marah, kepahitan dan lain sebagainya ya. Jadi itu bisa menyebabkan yang namanya gangguan mental atau gangguan jiwa. Nah, ternyata wanita ya, para wanita di tempat ini termasuk saya, ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengidap depresi ya teman-teman ya. Jadi makanya kenapa sih cewek itu mikirnya tuh banyak, mikirnya tuh ribet. Betul nggak sih yang cewek-cewek? Ya, kemarin itu ya, saya dengan Bapak Gembala tuh lagi diskusi ya untuk di Yakaya lantai 2 gitu ya, penataan di toko, penataan di studio ya. Karena studionya lagi direnov di Dreamland. Saya tuh mikirnya udah ribet banget ya. Aduh nanti nata background-nya lagi gimana, mindahinnya gimana ya, ininya gimana, udah bingung gitu ya, kepikiran gitu ya. Tapi ternyata dalam 1 hari ya, nggak sampai 1 hari, Bapak Gembala sama saya ke studio
ya, di bawah gereja situ, lalu diaturkan dengan satu tukang saja, ya, diaturkan begini, selesai. Dalam beberapa jam saja sudah terpasang semua, ya. Dan akhirnya saya bilang, wow gitu ya, kok bisa ya? Padahal pikiran cewek itu ribet. Pikiran cewek itu banyak pertimbangan, ya. Inilah yang membuat para wanita itu lebih mudah terkena stres, ya, terkena depresi. Karena belum apa-apa tuh udah dipikir ribet, dipikir takut dulu, dipikir ini nanti gimana, nanti ngaturnya gimana, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu kita sebagai para wanita juga harus hati-hati ya untuk mengelola kejiwaan kita. Kemudian laki-laki memiliki resiko untuk mengidap ketergantungan zat atau antisosial, ya, artinya misalnya ketergantungan seperti apa itu rokok lah, ya, dan lain sebagainya, ya, atau narkoba, ya. Kemudian ada masalah di anak-anak atau waktu di masa kanak-kanak kita, atau masalah gaya hidup, atau pekerjaan yang memicu stres. Ada orang-orang yang pekerjaannya itu memang sangat penuh, sangat membutuhkan pemikiran yang sangat dalam, ya, seperti dokter. Saya percaya dokter tuh kalau nggak karunia khusus ya, apalagi menangani COVID ya dan sebagainya, wah itu stresnya luar biasa ya teman-teman ya. Nanti belum lagi kalau ada pasiennya meninggal ya karena dia kasih salah obat atau lain sebagainya, wah dia pasti ketakutan ya. Jadi seorang dokter ini banyak stres juga. Pengusaha, nah apalagi di masa-masa COVID seperti ini ya, yang berdagang, yang punya usaha itu lagi kolaps, banyak yang kolaps sehingga banyak mendatangkan kesetresan ya. Kemudian ada juga memiliki riwayat penyakit mental yang sebelumnya ya atau kelainan. Ini ada banyak faktor resiko ya. Oke. Nah, ini adalah pengetahuan umum saja teman-teman bahwa ternyata kategori sakit jiwa itu seperti apa saja sih? Ya, apakah kalian ada di salah satunya? Coba kita baca ya. Ini penting. Yang pertama adalah gangguan kecemasan, ya, atau fobia. Ada yang fobia di sini? Fobia. Fobia dengan tempat gelap. Wow, Ellen fobia apa, Ellen? Fobia binatang, C. Apa? Fobia binatang? Binatang. Binatang apa? QQ. Semua, C. Kecuali QQ. kecuali yang kecil-kecil, nggak takut. Serangga-serangga nggak takut. Oh, jangkrik nggak takut ya? Iya, sama ketinggian juga. Oh, ketinggian juga. Nah, ini termasuk gangguan mental ya, gangguan sakit jiwa juga. Ya. Ada lagi nggak yang fobia di sini ya? Boleh ngomong atau kasih apa? Tanda yang di belakang-belakang nih, yang lagi nggak nyala, masih mendengarkan. Ada yang nggak fobia nggak? Fobia ketinggian. Apa? Fobia kedalaman. Terus Tommy, fobia ruang sempit. Lucky, fobia gelap. Oh, ini lihatnya di mana sih? Di chat ya? Nah, di chat, C. Oh, chat. Oke, saya lihat. Oh ya nih, Ronald fobia ketinggian, kedalaman, ruang sempit, gelap. Oh banyak ya. Ada yang fobia uang sedikit. Iya benar-benar ya. Kalau lihat dompetnya lagi tipis gitu ya, tabungannya menipis tuh jadi fobia gitu ya. Aduh, hati ya. Monika, C, itu Monika. Apalagi ruang gelap. Fobia bola. Oh, fobia bola iki oh. Ulet bulu. Apa iki lihat selasi yang banyak-banyak itu enggak mudeng. Raisa ulet bulu, C. Oh, ulat bulu ta. Oh ya, Raisa ulat bulu ya. Jadi yang jawab-jawab ini semua mengakui ya dirinya sedang mengalami gangguan jiwa semua ya. Akhirnya mengakui juga ya. Apa nih Stefan? Fobia suara yang mempengaruhi saraf perasa. Oh ya, fobia jadi cantik. Ya udah kamu jelek aja ya, Tom. Jelek aja kamu ya. Jadi cantik ya. Jadi semua kita tuh mungkin ada fobia ya, tapi kalau saya belum menemukan fobia saya ya. Saya kalau di ketinggian masih oke, di kedalaman belum pernah ya, kecuali mungkin pernah dites saya diterjunkan ke laut. Nah, tiba-tiba langsung terjadi fobia, trauma bisa jadi ya. Fobia kesetrum.
Oh, Hana fobia cantik. Oh ya, kalau gitu Hana jangan cantik-cantik ya. Nanti Tommy fobia tuh. Nah, teman-teman ya, yang kedua ya, jadi banyak ya ini kecemasan. Jadi kalau fobia itu kan gini ya, ada teman kalau lihat jangkrik itu sudah fobia langsung jingkrak, langsung naik kasur ya. Apa nggak berani pegang, nggak berani pukul. Nah, ini kan kecemasan yang berlebihan ya. Jadi bisa macam-macam ya fobia itu, bukan cuman yang kalian tunjukkan aja, bisa macam-macam fobia itu ya. Kemudian gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian ekstrim, paranoid, ya. Kemudian kaku. Wah, ya. Adakah yang mengalami seperti ini? Dirinya ekstrim, ya. Paling banyak mungkin yang nomor 3. Gangguan mood. Siapa yang sering bipolar? Ayo ngaku siapa yang sering bipolar? Saya dulu sangat sering bipolar ya. Sekarang puji Tuhan sudah mulai distabilkan sama Tuhan ya. Mulai dilatih, diubahkan. Saya pernah mengalami teman-teman ya. Orang yang bipolar itu tidak ada alasan yang terlalu penting sebetulnya, tapi tiba-tiba bisa sangat berubah moodnya ya. Ya, Stefani ya. Bisa sangat berubah, bisa kadang bahagia, kalau ada hal sesuatu yang memicu kebahagiaan tuh bisa bahagia berlebihan. Tapi ketika ada yang memacu sedikit aja, ya, yang berhubungan dengan luka kita, trauma kita, gambar diri kita, ya, itu bisa langsung down banget. Nggak enak ya, orang bipolar itu nggak enak, ya. Nah, kemudian gangguan psikosis. Nah, kalau psikosis ini cukup berat ya, teman-teman. Saya harap di sini nggak ada ya. Tapi mungkin teman-teman akan ketemu dengan orang yang mengalami gangguan psikosis, yaitu dia bisa halusinasi. Halusinasi, delusi, ya kemarin saya tanya sama aku Hadi ya, apa bedanya halusinasi sama delusi ya? Nah, jadi kalau delusi itu dia bisa melihat-lihat, ya, melihat-lihat sesuatu yang dia tidak ingin lihat tapi dia lihat gitu. Kalau halusinasi itu imajinasi dia tuh kepingin misalnya dia ada kehilangan suami ya, dia tuh bisa kayak kebayang-bayang suaminya di situ ya, tapi padahal nggak ada. Nah itu halusinasi. Tapi kalau sudah delusi, ini tingkatannya lebih parah ya. Jadi dia tuh bisa benar-benar merasa tiba-tiba dia nggak ingin mikir itu, tiba-tiba dia merasa ada pembunuh yang mau membunuh dia waktu tengah malam. Dia merasa dia mengetok pintu dan dia merasa dengar beneran loh, ya. Dia bisa merasa dengar beneran. Nah, ini bisa bahaya ya, termasuk skizofrenia ya, artinya sudah sampai kegilaan ya. Putus cinta langsung bipolar dong, C. Ya, tergantung Stefan, kamu bisa jadi ya. Kalau misalnya putus cinta kaget ya kan, terus bipolar bisa jadi ya. Lihat apa misalnya lihat bakso ya, bakso tenis yang gede. Wah, kebayang waktu makan berdua baksonya ya, tiba-tiba langsung bipolar bisa ya. Tapi kan setelah itu ya sembuh ya kan. Kalau sampai bipolar terus ya gangguan jiwa ya. Punya pacar opa Korea halu atau delusi? Nah, menurut kamu gimana, Ellen? Apakah kalau kamu membayangkan punya pacar opa Korea itu adalah harapan ya? Kalau sampai halusinasi itu bahaya sama delusi ya. Kamu bisa membayangkan seolah-olah kamu punya pacar ya. Kemudian ini misalnya ya punya 2 handphone ya. Satunya handphonenya kamu sendiri. Saya pernah nemui teman-teman dulu pada awal pelayanan di radio ya. Kami melayani orang yang sakit gangguan jiwa. Kami nggak tahu pada waktu itu ya. Satu saat kami curiga. Ternyata dia punya 2 handphone. Satu handphone itu memakai nama yang beda. Kemudian seolah-olah dia itu mengetikkan. Lalu ini masuk ke handphone satunya. Dan dia bilang, oh ini aku lagi dihubungi sama ini. Padahal dia sendiri yang chat. Nah, jangan sampai Ellen seperti itu ya. HP satunya namanya opa Korea siapa? Suho mungkin ya. Yang satunya wah Ellen. Waduh dari opa Suho ya. Opa Suho tuh masih kecil ya kalau di filmnya ya. Jadi wah ini aku dari Lee Min Ho gitu ya. Aku dihubungi sama Lee Min Ho. Nah, ini namanya apa? Halusinasi ya, halusinasi ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Itu ada loh ternyata yang gangguan jiwa tuh sampai seperti itu. Ini gangguan psikosis, gangguan kepribadian teman-teman ya.
Jadi dia membuat seolah-olah yang menghubungi dia itu orang yang penting atau orang lain atau seolah-olah ingin punya pacar ya. Nah, itu mengerikan ya. Itu ada. Jadi kalau suatu saat kalian menemui orang-orang atau anak-anak rohani seperti itu, jangan heran. Ini adalah salah satu gangguan kejiwaan juga ya. Swing mood termasuk bipolar. Iya, betul Ani. Oke ya. Oke, apalagi nih. Setuju mending jomblo. Kenapa jomblo ya? Kalau Tuhan kasih pasangan nggak apa-apa ya, Stefan, Luki. Jadi takut semua nanti ya. Apa ini? Aku nggak mau opa. Oke ya. Ini namanya halusinasi ya. Kalau harapan boleh lah ya, harapan kepingin punya cowok yang wajahnya tuh ganteng ya. Tapi tolong ya cowoknya jangan operasi plastik, kecantik-cantikan ya. Jangan ya. Gangguan pola makan. Nah ini juga. Jangan-jangan ya yang punya gangguan pola makan ini anoreksia contohnya, ya kan? Jadi dia makan lalu selalu ada dorongan untuk memuntahkannya lagi. Sebentar ya. Oke ya. Mami saya telepon-telepon terus, saya kasih tahu saya lagi khotbah gitu ya. Nanti dia pikir dia khawatir nanti ya. Nah, sampai mana tadi? Nah, ini anoreksia ya, makan ya. Jadi setelah makan ditumpahkan. Kalau bumilia ya, itu makan berlebihan. Pokoknya makan terus tapi dimuntahkan secara sengaja. Ada binge eating juga ya. Dia makan terus tapi nggak bisa berhenti makan juga nggak dimuntahkan. Waduh, ini berarti pola makannya akhirnya bisa jadi gendut. Ya, hati-hati ya teman-teman. Ini adalah gangguan sakit jiwa juga. Makan terus, tidak bisa mengontrol keinginan makan, nyemil, makan, selalu merasa lapar. Hati-hati ya, tidak bisa mengontrol. Ya, tapi ada juga yang makan lalu dimuntahkan, ya, makanya tuh anoreksia itu ya. Gangguan obsesif, ketakutan yang berlebihan. Ya, contohnya ya, ini kan corona ya. Kalian cuci tangan sehari itu sampai 100 kali. Wah, ya ini ketakutan berlebihan sampai akhirnya tangannya sampai mengelupas semuanya. Contohnya seperti itu ya. Gangguan pasca trauma. Nah, ini juga bisa. Kemudian yang lain selanjutnya. Nah, ya. Stres. Contohnya ini kemarin ada bencana alam. Apa itu namanya? Gempa. Kehilangan semua harta benda. Oh, itu juga bisa membuat tsunami, tragedi pesawat. Ya, habis tsunami ya. Kemudian kehilangan pacar. Nah, tadi juga ya yang katanya siapa tadi kehilangan Jatuh hati. putus cinta, patah hati ya, atau tiba-tiba Sama bos. Apa? Kenapa? Ngomong apa tadi ya? Nggak apa-apa, nggak jadi. Ini nanti bisa menyebabkan perilaku menyimpang. Ada orang yang kehilangan kekayaannya, teman-teman ya. Itu tiba-tiba dia jadi gelandangan di jalan lalu nggak pakai baju. Lah, ya kan? Karena bangkrut tiba-tiba. Nah, ada orang seperti itu juga ya. Gangguan disosiatif ya. Ini gangguan identitas. Bisa jadi ini adalah disosiasi, artinya rancu ya, kepribadiannya jadi rancu. Artinya identitasnya dia jadi ganda. Banyak ya, pernah lihat film kepribadian ganda? Itu ada identitasnya dia waktu kecil atau waktu remaja yang terjebak. Jadi dia nggak bisa bertumbuh kepribadian itu. Jadi dia terjebak di masa dia waktu kecil. Terjebak waktu dia remaja. Ya, ini membentuk karena dia nggak suka dengan dirinya. Dia bisa membentuk kepribadian lain yang dia inginkan tanpa sadar, di bawah sadarnya, sehingga terjadilah kepribadian ganda ya. Kemudian juga gangguan jiwa bisa juga untuk gangguan seksual ya, dalam pernikahan ya, itu ada gangguan-gangguan seksual juga bisa. Kemudian gangguan somatoform ya. Nah, ini juga hati-hati ya, somatoform tuh untuk perut ya, biasanya somatik ya. Artinya ada orang yang gangguan stres itu sampai perutnya sakit. Pernah ngalamin ini teman-teman? Stres lalu perutnya tuh kram. Ya.
Ada orang yang stres, yang saya pernah kenal juga, dia tuh mengalami depresi, itu sampai gangguan merasa sakit. Dalam tubuhnya ini sakit semua, tapi dia tidak ditemukan sakitnya apa. Ya, berarti itu stres ya. Nah, kita sampai ke sini bahwa setiap kita itu adalah orang-orang yang terluka, ya. Setiap kita ini adalah orang-orang yang memiliki gangguan dalam kejiwaan kita. Kalau kemarin di sekolah misi, ya, ini saya sampaikan singkat aja karena poinnya nanti kita akan sampai ke bawah. Bahwa ternyata ada banyak, bukan cuma 7 ya. Ini saya bukan ngomong tentang 7 ciri sebetulnya ya, tapi ada banyak jenis orang yang mengalami gangguan jiwa. Selain yang tadi ya, kepribadian dan sebagainya. Contohnya ini saya cepat aja, yang ikut sekolah misi udah tahu ya. Yang pertama itu rendah diri ya. Bagaimana untuk mengatasi rendah diri, yaitu identitas yang baru, identitas yang di dalam Kristus. Jadi kalau Anda sedang mengalami gangguan gambar diri ya, kita harus mengalami identitas yang sebenarnya di dalam Tuhan. Saya pernah. Siapa yang pernah mengalami? Boleh kasih jempol yang pernah mengalami poin ini? Gambar dirinya pernah rusak? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Coba saya mau tahu, yang belakang-belakang ini pernah ngalami nggak? Atau dari dulu confidence terus ya? Nggak pernah ngalami gambar diri. Halo? Yang belakang-belakang nih nggak pernah ngalami? Wah ya. Saya rasa 90% atau bahkan 100% orang yang di room ini pernah ngalami gambar diri yang rusak ya. Kenapa? Karena iblis sudah merusak gambar diri manusia. Sasaran iblis ketika dia tahu bahwa manusia itu kan diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Ya kan? Jadi kalau manusia itu sadar, kita sadar bahwa kita ini serupa segambar dengan Kristus, dengan Tuhan, dengan Bapa kita, wow, kita akan jadi orang yang powerful. Contohnya begini, Tuhan itu raja, Tuhan itu adalah penguasa segalanya. Lalu kita menganggap diri kita itu adalah binatang. Kita bukan manusia atau anak raja. Yang terjadi apa? Oh ya, kita pasti akan jadi orang yang lemah. Tapi ketika kita sadar kita ini adalah seorang pangeran, ya kan? Anak dari raja yang memiliki identitas yang sama dengan bapak kita, maka kita akan berjalan dengan kepercayaan diri. Kita akan menjalani hidup itu dengan confidence. Nah, banyak orang, hampir 100% saya percaya, Anda pernah mengalami permasalahan gambar diri. Kenapa? Karena iblis sedang menyerang gambar diri sejak kecil. Iblis menyerang gambar diri seseorang itu sejak kecil. Sejak engkau tahu, ketika dalam keluarga engkau mulai dibanding-bandingkan. Ini loh kakakmu, ini loh cecemu, ini kokomu, ini loh abangmu, ya ini kakakmu. Ini nilainya bagus. Gambar dirimu langsung rusak di situ. Kita langsung merasa bahwa kita tahu apa itu pembandingan. Lalu kita akan mengukur segalanya itu dari perbandingan itu. Kita mulai belajar membandingkan. Makanya hati-hati. Kalau kita punya anak, kita punya ponaan, kita punya nanti ya, kalau Tuhan izinkan Anda punya anak atau waktu kecil ya, jangan kita suka membandingkan, termasuk kita para guru ya, para pendidik, entah itu guru sekolah minggu, mau guru di sekolah, ya, jangan suka membandingkan, apalagi di depan dia. Wajahmu kok nggak mirip papa mama sih? Nah, Anda ngomong gitu aja, itu sudah masuk ke dalam hatinya. Lalu kalau aku nggak mirip papa mama, aku anak siapa? Nah ya, dia mulai mikir nanti. Ini akan merusak gambar dirinya. Jadi gambar diri itu sesuatu yang sangat rentan, sangat mudah rusak. Oleh karena itu, semua orang membutuhkan pemulihan gambar diri. Ya, bagaimana dengan gambar diri Anda saat ini, sekarang ini teman-teman? Apakah Anda sudah pulih dari gambar diri yang rusak? Apakah Anda sudah menjalankan kehidupan ini sehari-hari dengan confidence bahwa Anda adalah anak raja, Anda adalah putra, putri kerajaan Tuhan?
Ataukah kita masih penuh dengan ketakutan, rasa ndak aman, merasa tidak dicintai, ya, merasa nanti Tuhan ndak kasih yang terbaik. Ini karena gambar diri rusak sebetulnya. Sekali lagi ya, ini poin satu yang sangat penting. Kita harus pulih. Kalau Anda tidak pulih, maka Anda akan menganggap diri Anda kurang berharga. Padahal sesungguhnya Anda sangat begitu berharga di mata Tuhan. Nggak peduli Anda gemuk, nggak peduli Anda kurus, nggak peduli sifat Anda, keturunan Anda, dan semuanya Anda diciptakan betul-betul sempurna sesuai gambar Allah. Ya, oke. Yang kedua, teman-teman, adalah takut gagal. Siapa yang pernah mengalami? Saya pernah, ya. Pernah? Anda jadi orang yang takut gagal. Kenapa? Anda trauma dengan kegagalan. Contoh, Anda dulu nilainya waktu kecil jelek. Atau pernah nggak naik kelas. Ya, mohon maaf kalau ada yang pernah nggak naik kelas ya. Padahal umurnya nggak cukup. Tapi Anda menganggap Anda nggak dijelaskan orang tua. Anda pikir Anda bodoh. Ya. Atau Anda dulu pernah mencoba merintis usaha gagal. Sudah habis 10 juta, 20 juta. Aduh, gagal terus. Ya. Membangun hubungan. Ya. Contohnya Anda pingin pendekatan sama seorang cewek, udah nembak, nggak mau ceweknya. Udah nembak lagi nggak mau, sampai berapa kali ya. Wah, merasa takut gagal. Makanya jangan cepat nembak-nembak ya, doa dulu ya, daripada nanti gagal terus. Padahal, nah ini ketika dia sudah merasa takut gagal, ternyata jodoh yang dari Tuhan di depan mata. Akhirnya dia takut. Nah ya, kan kasihan. Jadi takut gagal ini adalah karena kita itu standar yang salah, teman-teman. Ya, karena kita ini punya standar yang salah. Sekali lagi, saya pernah punya standar yang salah ketika saya berhasil melayani Tuhan. Saya adalah orang yang menyenangkan Tuhan. Saya ini orang yang pingin sekali menyenangkan hati Tuhan, teman-teman. Ya, saya pingin sekali menjadi anak kebanggaan Tuhan. Pingin sekali menjadi putri kesayangan Tuhan. Oh, pingin banget. Jadi saya itu berusaha untuk menyenangkan Tuhan dengan segala macam cara. Kalau ada sesuatu yang tidak sempurna, beberapa tahun lalu ya, hampir 10 tahun yang lalu, satu saat kita sedang mengadakan KKR Healing from Heaven. Yang datang pada saat itu 1.500. Banyak banget itu pertama kali dalam hidup saya menangani sebuah acara sampai tidak cukup tempatnya. Ya, sampai 1.000 orang lebih. Sampai di GM itu, di mana ya? Bukan di GM. Di mana itu? Saya lupa, kok sampai saya lupa. Sampai tempatnya, di THR, di THR ya. Sampai tempatnya nggak cukup, sampai kita ditelepon sama satpamnya gitu ya, disuruh menutup. Pada saat itu kelihatannya saya berhasil kan? Sebagai panitia acara, seharusnya saya bahagia. Karena yang datang begitu banyak. Ya, begitu banyak yang datang dan sebagainya, pintu-pintu pada waktu itu pintu penginjilan dibukakan untuk kita. Tapi pulangnya Anda tahu, pada waktu itu saya sedih, pulang saya menangis. Hanya karena apa? Karena acara pada waktu itu ada orang-orang yang mohon maaf ya, orang-orang yang apa itu namanya? Bukan cewek, bukan cowok, apa namanya? Saya mau ngomong banci itu agak malu ya, agak-agak nggak sopan. Ya. Ada orang-orang dari kalangan itu, teman-teman, mereka tuh memaksa saya untuk tampil di acara itu, ya. Waria, Ais ya, waria. Ya benar, waria. Opo ya? Atau kok tahu aja sih ya. Nah itu ya. Ada orang-orang waria itu memaksa teman-teman ya, untuk mereka itu tampil di acara itu. Ya. Dan mereka tuh, ya kan saya sebagai panitia, ya nggak ada, sampai akhirnya saya bikin alasan ya, waktunya nggak cukup lah dan sebagainya, sudah ada rundown ya. Saya coba tolak, saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi di depan mimbar setelah KKR didoakan lalu ada tarian dan nyanyian mereka gitu di depan ya. Tapi itu memukul saya, cukup memukul saya gitu. Jadi akhirnya pulang tuh saya nangis ya, karena waktu itu saya semobil dengan Kohadi, waktu itu saya ingat diantar pulang.
Lalu ada omongan-omongan gitu ya, Ko Hadi ngomong ini, ngomong itu, itu membuat hati saya tuh sedih, hancur gitu. Nah, saya akhirnya sadar. Setelah lama akhirnya saya sadar, saya adalah orang yang takut gagal. Sekalipun saya sudah melakukan yang terbaik untuk acara itu, untuk Tuhan yang saya kasihi, saya berdoa supaya pintu-pintu penginjilan dibuka, harapan saya begitu tinggi. Bahwa setelah itu akan ada revival. Setelah itu orang yang waria nggak jadi waria lagi gitu ya. Setelah itu ada pertobatan, ada kesembuhan. Oh, saya punya standar yang sangat tinggi. Dan setelah itu tidak tercapai menurut pikiran saya. Revival yang saya rindukan tidak tercapai menurut pikiran saya. Yang terjadi adalah saya merasa gagal. Hati-hati teman-teman. Ini adalah salah satu bentuk dari perfeksionis. Jadi contoh ya, dalam hal apapun, saya kepingin revival. Tapi revival saya, pengertian saya salah. Anda kepingin terjadi perubahan untuk orang tua Anda. Ya, tapi ternyata tidak seperti itu caranya. Nah, karena kita punya standar yang salah. Oke, ya, paham ya di sini ya. Kemudian rasa tertolak. Saya juga pernah ngalami ini rasa tertolak ya. Waktu saya kecil dulu, waktu SMP, SMA ya, saya merasa tertolak, tidak punya banyak teman, pendiam. Yang dulunya sifatnya waktu kecil itu ceria, ya, waktu SMP, SMA tuh jadi pendiam. Nah, akibatnya begini ya, kita ingin menyenangkan orang lain ya, tidak mau dikritik, tidak mau dinilai, menghindari konflik atau beda pendapat dan lain sebagainya ya. Dan ini yang paling parahnya, orang yang takut tertolak itu memiliki kemarahan tersembunyi. Sekali lagi, orang yang mengalami rasa tertolak itu memiliki kemarahan tersembunyi. Ya. Dan ini bahaya sekali karena orangnya enggak kelihatan. Orang takut tertolak itu pendiam biasanya. Ya, biasanya ya. Tapi dia emosi, marah di dalam dirinya. Ya, karena dia marah kenapa orang lain menolak dia padahal belum tentu seperti yang dipikirkan ya. Rasa tertuduh ini kemarin sudah saya sampaikan ya. Ketergantungan emosi. Kalau rasa tertuduh tadi bisa macam-macam ya teman-teman. Karena memang Anda berbuat dosa, Anda harusnya merasa tertuduh. Kalau Anda berbuat dosa tidak merasa tertuduh, maka Anda sedang mengalami gangguan. Benar-benar hubungan Anda dengan Tuhan tidak baik ya. Karena harusnya kalau kita melakukan dosa, pasti ada hati nurani kita tuh tidak enak. Contoh Anda habis mencuri. Kalau mencuri hati, apakah Anda tidak enak juga? Kalau mencuri uang hati nggak enak ya. Kalau mencuri hati gimana ya? Hatinya orang dicuri ya. Kamu bikin orang jatuh cinta ya. Hatinya gimana ya? Tapi maksudnya di sini kalau Anda habis buat dosa contohnya ya. Anda bisa melakukan entah itu bohong, mencuri ya. Mengintip. Nah, hati-hati ya. Pasti hati kita harusnya nggak enak ya. Kemudian kalau kodependensi itu ketergantungan emosi. Kemarin kalau di sekolah misi udah kita bahas ya, ketergantungan emosi yang negatif. Jadi sebetulnya semua kita itu punya emosi ketergantungan satu dengan yang lain. Ya, pasti saya punya ketergantungan emosi dengan Sylvia. Ada saling contohnya kalau saya lagi marah sama dia, pasti dia juga akan sedih gitu ya. Jadi pasti setiap kita tuh ada ketergantungan, tapi ketergantungan yang jelek, yang buruk, yang negatif itu mengandung kontrol, sihir dan manipulasi, ya. Di mana kita mengontrol seseorang itu dengan perkataan dan tindakan kita. Dengan mengancam. Ya. Mengancam. Lalu kemudian kita berusaha supaya dia itu memiliki ikatan emosi dengan kita. Padahal sebetulnya orang itu biasa aja sama kita. Tapi kita berusaha membuat orang itu punya ketergantungan emosi sama kita. Ini namanya kita berusaha untuk mengontrol emosi dia. Menyihir. Ya, ini nggak boleh ya teman-teman ya. Ini salah. Kemarahan. Ya, ini gampang ya untuk dipahami kalau kemarahan ya kan. Stres, depresi. Ya. Nah, kalau kita lagi banyak stres, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Kita harus fokus. Ya.
Stres, saya ulang lagi ya, bahwa stres adalah fokus terhadap diri sendiri. Stres adalah fokus terhadap diri sendiri. Jadi bagaimana supaya obat stres yang manjur adalah jangan fokus terhadap diri sendiri. Anda stres dengan berat badan, ya, fokus setiap hari liatin berat badan, takut ya, fokus diri sendiri. Coba fokus kepada yang lain, ya. Jaga makanan tetap, tapi jangan ketakutan berlebihan. Anda stres dengan pekerjaan, Anda stres dengan pasangan, kok nggak dapat pacar, kok belum dapat pacar ya, usiaku sudah berapa. Nah, ini akhirnya stres, ya. Mengasihani diri, akhirnya semuanya fokusnya tentang diriku. Siapa di sini yang mudah stres? Termasuk saya dan Anda semua. Ayo kita belajar berubah, teman-teman, ya. Jadi kalau Anda sudah mulai merasa jebak, stres, pikiran penuh, mulailah memikirkan tentang apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, ya, apa yang disebut kebajikan. Pikirkan semua itu, kata firman Tuhan. Jadi jangan berpikir tentang diriku, nanti bagaimana aku, dan aku, ya. Tapi kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Yang lainnya adalah tentang kesepian. Ya, saya rasa kesepian ini mudah untuk dipahami karena kita semuanya juga pernah mengalami, ya. Ada orang yang kesepian memang secara jiwanya memang karena merasa tertolak dan lain sebagainya, gambar diri dan lainnya. Ada juga yang memang kesepian yang memang karena ditinggalkan seseorang. Wajar, ya. Kalau ditinggalkan seseorang dia merasa kesepian, itu nanti kalau dia bisa mengelola emosinya, dia bisa berubah. Nah, ada sebuah hal yang kalimat yang di sini saya tekankan adalah menerima apa yang bisa diterima, ya, menerima yang memang tidak bisa diubah, dan mengubah apa yang bisa diubah. Jadikan ini moto Anda ya, moto saya juga dalam kehidupan kita, untuk jiwa kita, belajar menerima itu penting. Orang yang tidak bisa menerima kehidupan, kenyataan, ini akan jadi orang yang stres dan akhirnya terjadi gangguan mental. Menerima. Ada orang yang tidak bisa menerima masa lalunya. Contoh, mohon maaf ya, Anda pernah dilecehkan. Nggak bisa menerima. Sampai sekarang walaupun Tuhan sudah mengampuni, dia sudah bertobat, atau mungkin dulu Anda pernah salah di dalam pacaran, pergaulan, ya. Anda udah bertobat sungguh-sungguh, nggak bisa menerima. Anda sudah bertobat loh ya, dalam konteksnya. Artinya Anda sudah mau berubah. Tapi nggak bisa menerima diri Anda sendiri. Nggak bisa mengampuni diri Anda. Belajar untuk menerima, mengampuni, dan melepaskan. Anda tahu rahasia mendapat? Rahasia mendapat adalah melepas. Rahasia mendapat adalah melepas. Ingat itu baik-baik adik-adik. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepas akan dilepaskan juga. Jadi kalau kita sangat mengikat sesuatu ya, contohnya Anda sangat menggenggam sesuatu dengan begitu erat, takut kehilangan. Anda justru kehilangan. Tapi ketika Anda melepaskan itu buat Tuhan, ya, Tuhan yang akan mengaturkan yang terbaik buat Anda. Pernah mengalami seperti itu? Anda takut melepas? Entah itu adalah pria atau wanita yang kamu pernah suka, entah itu mungkin kenangan masa lalu atau mungkin apa segala macam ya, harapan, impian, ya, wah kamu pegang begitu erat. Tapi rahasia mendapat adalah melepas. Jadi mari kita belajar melepas. Mari kita belajar menerima apa yang memang tidak bisa diubah. Kalau memang itu bisa diubah, bukan sesuatu kenyataan yang memang yang sudah berlalu, ya sudah, kamu bisa mengubahnya. Ya. Seperti itu ya. Kemudian kecemburuan, ya. Ini saya bilang bahwa ternyata dari anak-anak pun sudah mulai belajar arti kata cemburu. Ya. Cemburu itu karena dia merasa kehilangan, kekurangan, karena orang lain kok punya, aku nggak punya. Dia bisa cemburu dalam hal segala macam. Sehingga akhirnya dia merasa bahwa kalau aku nggak punya itu, kalau aku nggak punya yang itu, aku nggak lengkap. Kalau aku nggak punya yang itu, aku nggak bahagia. Kalau aku nggak punya yang itu, aku nih nggak berharga. Nah, akhirnya kita mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain.
Ya. Jadi saya mau kasih tahu bahwa ternyata kecemburuan ini bukanlah sebuah kelemahan adik-adik ya. Tapi kecemburuan ini adalah dosa. Jelas. Kecemburuan. Lalu apa yang dimaksud dengan Tuhan bilang, engkau diingini secara cemburu? Ya kan? Tuhan kan adalah Tuhan yang cemburu katanya. Nah, cemburu yang dipakai oleh Tuhan, oleh firman Tuhan itu bukanlah envy, tapi jealous. Ya. Yaitu jealous atau kecemburuan yang beralasan, yang benar, di mana memang dia memiliki hak. Jangan sampai ya, nanti contoh Tommy punya istri, ya, tapi dia nggak punya jealous. Istrinya nggak pulang nggak apa-apa, sama temennya nggak apa-apa, sama cowok lain nggak apa-apa, ya. Pacaran sama cowok lain nggak apa-apa, yang penting pulang gitu ya. Ini kan nggak benar juga, ya. Dia berhak. Tommy berhak untuk jealous. Tommy berhak untuk marah. Tommy berhak untuk cemburu. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan berhak untuk mencemburui kita. Untuk mencemburui hal-hal lain yang menarik perhatian kita. Karena dia memiliki hak atas hidup kita. Ya. Kemudian teman-teman, lanjut lagi ya. Kalau bagaimana mengatasi kecemburuan, karena kita kepingin sesuatu yang bukan hak kita itu, yang belum menjadi hak kita itu, maka kata kuncinya adalah sebetulnya siapa yang mengisi hati kita? Ya, siapa yang mengisi hati kita? Apakah Kristus, ataukah orang itu, ataukah benda itu, ya, atau apa? Paham ya? Lanjut, malas. Jadi malas ini termasuk dosa loh teman-teman. Siapa di sini? Waktu misalnya kerja, wah tidur-tiduran ya. Waktunya kerja, main handphonean terus, nggak mau kerja, malas, ya. Sehari-hari kerjaannya apa? Ya, tidur, baca komik, main game, lihat film, ya. Tapi nggak mengerjakan apa-apa. Makin saya melihat di TV ya, ada Joyce Meyer waktu itu. Dia ada konferensi dan cerita. Ya, sama seperti yang disampaikan Bapak Gembala dulu. Menjadi sibuk. Tuhan tidak menghendaki kita tuh menjadi sibuk, tapi menjadi produktif atau berbuah. Ya. Tuhan tidak kepingin kita sok sibuk. Kelihatannya sibuk, tidak ada waktu, sibuk terus. Tapi nggak menghasilkan. Contoh Anda dengan seseorang. Satu bisa mengerjakan tugas 10 tugas dalam 1 jam. Yang lainnya 1 jam, 1 tugas pun belum selesai. Ayo teman-teman, kita anak-anak Tuhan, kita harus berbuah dan kita harus produktif. Amin ya. Jangan sampai kita di tempat kerja, di pelayanan, dimanapun, kita tuh jadi orang yang tidak produktif. Ketika Anda mungkin orang lain melihat Anda menganggur, tapi Anda sudah menyelesaikan semua 10 tugas itu. Saya percaya Tuhan akan percayakan Anda lebih dan lebih dan lebih lagi untuk naik tingkat. Tapi orang yang malas, orang yang kerjaannya lambat, tidak bekerja cepat dan efektif dalam hidupnya, ya, maka kamu pekerjaanmu satu aja nggak beres-beres. Tuhan nggak akan kasih kamu pekerjaan yang lebih besar. Ya, jadi saya harapkan mari kita belajar untuk produktif, belajar untuk berbuah, dan bukannya menjadi sok sibuk, ya. Nah, ini kuncinya adalah pelatihan, ya. Yang ke-11 adalah kebencian, ya. Dari kacamata orang pahit, dari sudut hati orang pahit yang pahit ya, semuanya akan jadi pahit. Hati itu adalah penyaring, filter. Kalau hatimu pahit, hatimu gak beres, semua yang masuk akan jadi gak beres. Pernah nggak kamu ngalami kayak gini teman-teman? Hatimu lagi gak enak, lagi marah sama, misalnya saya marah sama Monica. Ya, saya lagi jengkel sama Monica. Dia mau WA seperti apapun, saya bisa salah paham dengan WA-nya dia. Betul? Saya bisa, padahal maksudnya dia bukan begitu loh. Ya, tapi karena dari sudut kacamata saya, dari filter hati saya ini sudah rusak, sudah menganggap bahwa Monica itu seperti itu memang, saya tidak suka, maka semuanya akan tetap salah. Hati-hati. Lalu kita mulai sebarkan ke orang lain, kalau Monica seperti itu, padahal filtermu yang salah.
Hati-hati teman-teman ya. Filter hati itu penting sekali, ya. Nah, tuh. Ya. Anda bisa baca. Sekarang coba sebutkan. Sebutkan, boleh di chat ya. Saya akan lihat chat. Minimal 3 tokoh yang bergumul dengan sakit jiwa. Silakan ketik 1. Mana chat. 2. Ketik. 3. Silakan diketik. 3 tokoh Alkitab yang menurutmu bergumul keras dengan yang namanya sakit jiwa atau mental. Ini belum ada yang jawab. Oke, Monica jawab. Yang lainnya mana? Yuk, yang enggak buka-buka kamera nih jawab dong yang di belakang ya, supaya saya tahu Anda tidak tertidur ya. Jam segini ya, belum tidur kan ya? Yang sudah makan, yang sudah semangat, boleh diketik jawabannya. Oke, Sylvia balas. HT, yang lainnya? Maria Magdalena, Ayub, Petrus. Musa, Daud, Petrus. Menurutmu ya, jangan contek ya. Kain stres juga ya? Ya, bisa jadi ya, Kain stres ya. Simpson, Saulus, Daud, Petrus, Ayub. Yudas Iskariot, oke. Daud, Musa, Yeremia, Ayub, Saul, Esau. Yang lainnya mana? Ada lagi? Silahkan yang mau menjawab. Saya masih tunggu. Pikirkan 3 nama yang menurutmu dia bergumul dengan ini ya. Oke, sekarang saya mau tanya. Daniel, kenapa kamu jawab Petrus orang yang bergumul dengan sakit jiwa? Silahkan, Daniel dibuka. Oh, karena gitu cuy, yang apa ya, bayangin orang yang sudah bicara berkoar-koar terus tiba-tiba dia menyangkal, rasanya kalau aku jadi Daud, jadi Petrus itu apa namanya, berat banget cuy. Aku sih coba apa dari sisi si Petrus kayaknya kok kita sudah berkoar-koar dukung, ternyata kita yang pertama kali melarikan diri dengan bangga gitu. Bukan dengan bangga apa ya, dengan kencang gitu loh. Malu Itu ya? memalukan sekali sih. Malu ya? Apa rasanya? Iya, luar biasa malunya. Kalau kamu jadi dia melarikan diri, nggak mau ketemu Tuhan Yesus lagi. Iya, kalau aku mungkin gitu. Oke, saya mau tanya Ellen Natalia, kenapa Yeremia? Iya, C. Karena dia ini, C, waktu dia minder, orangnya minder. Mungkin karena dia tiap kali awal dia dipanggil Tuhan, dia minder. Habis itu tiap kali dia share tentang perkataan Tuhan, terus orang-orang menolak dia merasa tertolak. Oke, yang terakhir, Ronald, kenapa Yudas? Halo? Ya karena fatal sih, C. Halo, C. Kalau dari aku fatal sih, karena dia yang seharusnya orang terdekat kepercayaannya Tuhan itu justru orang yang apa ya, kalau aku bayangin tuh sebagai orang yang memandang karena dia dekat dengan Tuhan, harusnya dia tuh kita nggak kepikiran kayak dia akan melakukan itu gitu loh. Tapi ternyata melakukan, itu harusnya jadi kayak momok buat Yudas. Jadi dia stres sampai dia akhirnya bunuh diri itu ya? Ya. Oke ya. Jadi Yudas contoh orang yang tidak bisa mengelola stresnya ya, berarti ya. Ada Daud, ada Ayub, ya, ada banyak. Ini jawaban saya karena begitu banyak ya. Ayub dalam sehari kehilangan segalanya, Ruth juga kehilangan suami, dia juga merasa depresi juga ya. Daud juga. Nah, ini tinggal 5 menit lagi. Saya kasih dengan cepat yang terakhir ya, bahwa kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Nah, ini dari bahasa Ibraninya dan Yunaninya ya. Bahwa jiwa itu adalah hidup seseorang, ya. Selain ada roh, itu ada yang namanya jiwa,
ya, di mana jiwa ini ketika orang meninggal, jiwa itu akan ikut, jiwa itu nggak hilang. Jiwa ketika tubuh mati, jiwa itu nggak mati. Jiwa ini akan kita bawa, teman-teman, ya. Jiwa itu dengan roh melekat, ya. Menurut saya itu hampir menjadi satu melekat, ya. Tapi jiwa itu punya, jiwa dan roh itu bisa dipisahkan. Artinya gini, jiwa itu harusnya, kan jiwa itu terdiri dari perasaan, pikiran, kehendak, ya. Dia bisa diolah. Ya, dia itu bisa diolah. Nah, bagaimana untuk supaya kita pulih, teman-teman? Konsepnya sama, yaitu kita mengakui dengan jujur apa yang saya rasakan, sumber emosinya apa. Kita harus sadar sumber emosi kita itu apa. Kalau teman saya tadi sumber emosinya adalah kehilangan orang tua. Ada yang sumber emosinya kehilangan pacar. Ada yang sumber emosinya adalah tidak mendapatkan apa yang paling diinginkannya. Ada sumber emosinya adalah misalnya kemiskinan, ya, dan lain sebagainya. Lalu kepercayaan konsep yang salah apa? Lalu setelah kita sadar itu, nanti PR ya buat kalian di rumah. Kalian kira-kira kalau dari yang tadi saya sampaikan, apa sumber emosimu? Apa yang salah yang kamu percayai? Lalu kita akan mengoreksi. Kalian akan mengoreksi, mengakui yang salah yang mana, kemudian kita mengakui yang benar yang mana, dan membuat kebiasaan baru, ya. Jadi penting sekali untuk kita membuat sebuah kebiasaan baru. Dalam kitab 1 Korintus, ya, ayat pasal 9, itu dikatakan ayat 27, coba dilihat, ya. 25 juga dilihat, bahwa semua dari kita, kata kuncinya adalah menguasai diri, teman-teman. Ayat 27 diulang lagi, menguasai seluruhnya. Bukan cuma tubuh saja, tapi kita harus menguasai diri dalam segala hal. Berarti kita juga harus menguasai pikiran. Berarti kita juga harus menguasai jiwa. Coba lihat lagi di 2 Timotius 4. Kuasai dirimu lagi dalam segala hal. 1 Petrus 4 ayat 7 lagi bilang, kuasai dirimu. Jadi teman-teman, kata kunci dari kita mau untuk, kita semua bisa stres. Kita semuanya bisa stres, ya. Oleh karena itu, kita semua bisa mengalami gangguan jiwa. Bisa parah, bisa ringan, bisa sedang. Macam-macam kadarnya tiap orang. Ya. Oleh karena itu, saya dan Anda harus belajar menguasai jiwa. Ya. Karena menguasai jiwa itu tidak dalam satu kali lalu Anda pintar menguasai jiwa, enggak. Orang yang pemarah, orang yang pendendam, orang yang pahit, orang yang terluka, orang yang gambar diri rusak, orang yang kepribadiannya atau fobia tadi juga, ya. Anda juga harus belajar mengatasi. Ya kan? Harus yang bipolar, Anda juga harus belajar mengatasi itu. Dengan cara bagaimana? Melatih diri, menguasai diri. Terus-menerus. Ya, seperti itu. Jadi saya sudah selesai. Jadi ini adalah dipimpin oleh Roh di Galatia 5. Ya, bahwa kita butuh dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan bisa menguasai jiwa kita. Oke, saya sudah selesai. Ini mau doa langsung atau mau pertanyaan? Silahkan. Langsung doa aja. Oke, langsung doa ya. Mari teman-teman, kita berdoa ya. Kita ambil sikap doa sebentar, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini hamba-Mu menyampaikan Tuhan sedikit banyak mengenai tentang gangguan mental, gangguan jiwa Tuhan. Kami semua pernah dan mungkin sedang mengalaminya Tuhan. Kami memohon supaya Tuhan Yesus Roh Kudus pimpin kami. Supaya kami yang lemah ini Tuhan, jiwa kami yang rusak ini Tuhan, mengalami pemulihan, melatih diri kami, bantu kami Tuhan, supaya kami melatih diri kami, menguasai diri kami sepenuhnya, supaya ketika Tuhan Kau datang, kami tidak kedapatan bercela, tetapi kami semakin disempurnakan serupa dengan Engkau. Bapa ampuni kami Tuhan, kalau kami punya mental yang lemah, kami punya mental yang sakit, kami mau dipulihkan, kami mau menerima cinta-Mu, kami mau menerima kasih-Mu, kami mau menerima kasih dari saudara seiman, kami mau menerima dengan terbuka teguran, nasihat-Mu, dan nasihat dari para pemimpin, dari orang-orang di sekitar kami, supaya kami semakin baik, semakin sempurna.
Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu, biarkan kami semua menerima berkat dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.